saya bukan bermaksud menghina bahwa Pak Jokowi menurut saya titik. Nah, jadi saya sudah di depan mengatakan saya bukan bermaksud menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RKUHP baru saja disahkan. Sederet pasal menuai keresahan. Hukum menjadi komoditas kepentingan antara penguasa, kekuasaan dan pelayan. Pemerintah ada untuk mengabdi dan rakyat bersama ada untuk mengawasi. Namun bagaimana jika moral penguasa kita telah mati dan rakyat di sini dijajah oleh pemerintahannya sendiri? Inilah Ngaji Politik RKUHP dan sederet pasal kontroversi. Selamat datang di Ngaji Politik bersama saya Fairozan Nurzaman Hasani. Di sini saya bersama dengan teman-teman dari narasumber yang sangat menarik dan penuh kompetensi mengenai hukum di negeri ini. Di samping kanan dan kiri saya sudah ada teman-teman. Yang pertama di samping kanan saya ada Mbak Inas Indra Nugroho dari Undip Ilmu Hukum. Kemudian di samping kanan Mbak Inas ada Mas Yoga Aditya Lete dari mahasiswa Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dan di samping kiri saya ada Mbak Indah Setyaningrum dari mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sains Al-Quran. Selamat datang Mbak Inas. Selamat datang Mbak Yoga. Selamat datang Mbak Indah. Salam hormat saya. Salam satu perjuangan ya. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk join di podcast dan diskusi di Ngaji Politik ini. Di sini kita akan membahas tentang RKUHP dan sederet pasal kontroversi di dalamnya ini. Kan RKUHP ini yang baru banget ya, Mbak Inas juga masih anget lah di sini. Dan juga banyak mulai ada perlawanan, protesan baik dari aliansi masyarakat maupun dari ormas dan institusi-institusi negara yang memang dalam terang-terangan itu menolak itu gitu. Menarik ini menjadi pembahasan kita semua. RKUHP yang merupakan aturan yang itu disahkan beberapa minggu yang lalu itu melalui perumusan yang lama sebenarnya gitu. Namun bagaimana jika pengesahan itu kemudian menuai kontroversi atas dasar pasal-pasal yang ada di dalamnya yang sejumlah belasan pasal itu, dan kemudian diinterpretasi atau dimaknai pasal ini tuh menuai pro dan kontra yang ketika itu diterjemahkan secara secara sekilas itu sangat merugikan kepentingan rakyat itu. Nah ini kan menarik, Indonesia sebagai negara hukum yang dimana supremasi hukum ini dijunjung tinggi, tapi malah rakyat-rakyat ini yang kemudian dirugikan ini, Mbak Inas, Mas Yoga, dan Mbak Indah. Nah oke, saya akan memulai yang pertama dari tentang asal usul sendiri mungkin ya kayak gitu. Soalnya kalau kita mau bahas RKUHP tapi kita nggak kenalan apa itu RKUHP ya jadinya nggak tahu apa-apa ya kan. Paling nggak kita harus membawa fondasi tentang KUHP itu sendiri. Menurut Mbak Inas dulu nih sebagai pakar hukum Undip. Amin. Kan? Menurut Mbak Inas sendiri KUHP itu bagaimana sih KUHP ini dibentuk, kemudian fungsinya itu seperti apa, dan bagaimana posisi hukum KUHP ini di hukum di sistem hukum kita di Indonesia secara umum, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu atau di-sharing di sini kayak gitu. Oke, jadi KUHP sendiri singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan seperti yang teman-teman tahu awal adanya Kitab Hukum Pidana di Indonesia itu berawal dari penjajahan Belanda. Jadi sebelumnya kita menganut hukum-hukum adat yang itu terpisah menurut pulau, menurut suku, dan kemudian semenjak penjajahan dari Belanda muncullah kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ini termasuk hukum pidana. Nah, Belanda sendiri kemudian menerapkan hukum-hukumnya, hukum pidananya di Indonesia. Nah, teman-teman banyak banget hukum-hukum pidana yang itu tidak sesuai dengan adat di Indonesia. Sehingga setelah kita merdeka, muncullah suatu pembahasan untuk membentuk kitab hukum pidana kita sendiri yang sesuai dengan karakteristik dan moral bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu mulailah para ahli hukum,
kemudian membuat kitab undang-undang hukum pidana atau yang kita kenal RKUHP yang sekarang udah disahkan begitu. Nah, jadi awal sejarahnya kayak gitu karena memang moral dan kemudian memang karakteristik dari kodifikasi hukum pidana dari Belanda itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia begitu. Akhirnya dibentuklah yang baru dan sekarang sudah disahkan gitu. Dan sekarang sudah disahkan, tapi belum berlaku ya Mbak Ines ya? Belum berlaku 3 tahun lagi. Ya, menunggu peraturan turunan yang lain karena kalau undang-undang itu kan turunannya banyak kan peraturannya supaya bisa lebih teknis gitu. Oke. Jadi menarik sekali ya teman-teman di sini. Ternyata RKUHP ini adalah sebuah mungkin bisa dibilang atau dalam tanda kutip adaptasi hukum yang diambil dari pemerintahan Belanda saat itu atau KUHP-nya Belanda saat itu gitu. Dan ini kemudian menjadi satu hal yang rasional kayak gitu Mbak Ines. Kenapa kok KUHP ini ketika kita melihat isinya kok memang ada beberapa atau bahkan mungkin banyak pasal di situ yang tidak sesuai dengan nilai kultur budaya kita gitu. Nah mungkin kalau pandangan Mas juga kaitannya dengan KUHP ini yang kemudian kita gunakan yang kita terapkan di Indonesia yang memang itu tadi berasal dari Belanda atau memang ada masalah lainnya yang sebenarnya lebih kompleks dari itu. Ini kita menarik sekali ya kita ketika berbicara mengenai KUHP kan tadi dijelaskan juga mengenai kalau KUHP itu dari Belanda ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lebih jauh lagi kan dari Prancis, kemudian nanti lompat lagi ke Romawi kuno seperti itu. Kayak penal code-nya di situ sebetulnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai hukum pidana, itu kan hukum pidana kan artinya dia di dalam filsafat itu namanya hegemonic power-nya adalah untuk menghegemoni peraturan-peraturan daerah yang mana peraturan-peraturan daerah ini entah bagaimana caranya bisa difasilitasi oleh KUHP ini. Nah, ketika KUHP ini berjalan, kita bisa mengatakan bahwasannya ada semacam nilai-nilai universal yang masuk ke dalam KUHP. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, kemudian jangan berbohong, hal-hal semacam nilai-nilai universal itu kemudian harus masuk ke dalam KUHP. Kemudian ketika kita membicarakan KUHP itu kan ada semacam kontekstualisasi dari KUHP itu. Apakah Indonesia itu membutuhkan peraturan-peraturan khusus yang hanya ada di Indonesia, misalnya penghinaan terhadap presiden. Itu kan di Amerika tentu tidak mengenal paradigma seperti itu ya, karena paradigmanya di Amerika sendiri kan silahkan bebas menghina apapun asalkan tidak melukai secara fisik orangnya seperti itu. Nah, ini berbeda dengan mungkin kulturnya orang Indonesia karena ada semacam logika yang dibangun entah oleh pemerintah atau oleh sistem yang mengatakan bahwasannya ketika yang dihina adalah presiden, maka yang dihina adalah negara. Dan ketika negara dihina, berarti warga negara wajib untuk melindungi lambang negara itu. Meskipun presiden sebenarnya bukan lambang negara ya di dalam peraturannya ya. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin tambahan dari Mas Yoga tadi sebenarnya memang jauh sebelum diadaptasi atau diterapkan di Belanda sudah ada beberapa negara sebelumnya yang memang menerapkan itu, bahkan di Romawi kuno itu juga menerapkan itu. Dan juga itu kaitannya dengan ini gini Mas Yoga, aku juga jadi mikir kayak gini. Di RKUHP ini ketika kemarin disahkan itu kan pasti ada yang namanya perumusan. Ketika itu disahkan kan tanggal 30 kemarin itu disampaikan atau diterbitkan draftnya. Terus di awal Desember baru kemudian itu disahkan kan kemarin. Nah, tapi ketika proses perumusan itu kok aku sebagai di sini mungkin sebagai pelajar dan mahasiswa itu yang mengamati ini kok aku rasa prosesnya ini kurang partisipatif ya. Kayak mungkin bisa dikatakan mungkin ini bisa di debat nanti atau ditambahkan silakan kayak gitu. Tapi memang kurang melibatkan kepentingan rakyat itu karena dinilai dari hasil yang dikeluarkan kayak gitu. Kan kita akan kalau berbicara sangat baik itu kan yang timbul dari pasal-pasal kontroversi yang akan kita bahas nanti kan ada bagaimana kebebasan pers ini kemudian lebih dipersulit, kemudian bagaimana tentang bahkan kebebasan akademik yang di situ mungkin membahas tentang PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Nah itu kan juga dipersempit dan dipersulit ya. Itu kemudian ada tentang penghinaan presiden, tentang bagaimana hukuman terhadap koruptor, kemudian hukum ada juga di situ bahkan yang sangat vital ya pasal tentang penghinaan di situ. Itu kalau memang pemerintahan itu adalah orang-orang yang menjadi representasi kita, yang mewakili hak kepentingan kita, kenapa kok produk hukumnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang membela kita gitu. Dan saya sangat sebel ya di sini mungkin sebelum Mbak Ida Jaya. Ketika ada pemerintahan kita yang menggunakan dikotomi atau diksi publik
saya itu mewakili publik. Itu saya rasanya mendengar itu. Kenapa? Karena publik itu, kata publik seolah-olah hanya digunakan untuk melakukan legitimasi atas kepentingan mereka yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang publik mau. Dan mungkin salah satu hal kayak pemilu itu menjadi satu proses demokrasi yang dimana pemerintah atau bahkan politisi di situ dengan sewenang-wenangnya menggunakan kata publik. Dan mungkin ini kaitannya dengan RKUHP ini. Oke, ke Mbak Indah di sini. Nah, menurut Mbak Indah sendiri, RKUHP yang sudah dibentuk dan dirancang, betulkah RKUHP ini bersifat kurang representatif dan juga sifat hukumnya itu sangat represif? Apa ya? Dia mengatur hukum-hukum yang secara teknis tuh menurut beberapa pengamat hukum ya kayak gitu jelimet, dan bahkan kayak rakyat awam pun ya itu susah memahaminya gitu, sehingga interpretasi terhadap nilai-nilai atau aturan di dalam KUHP ini seringkali dimanfaatkan secara atau diputarbalikkan oleh penegak hukum kita. Oke, dari proses hingga ke pengesahannya, menurut Mbak Indah bagaimana pendapatnya? Oke, baik. Terima kasih Mas Osa atas waktunya. Mungkin kalau kita berbicara masalah KUHP sendiri, kita perlu tahu terlebih dahulu kenapa sih KUHP itu perlulah kita dirubah ya. Kita sudah punya KUHP, kenapa kita bikin lagi gitu? Kenapa sih KUHP lama itu nggak perlu maksudnya nggak apa namanya? Kenapa harus bikin baru gitu? Kenapa nggak yang lama itu tinggal ditambal sulam saja seperti itu? Nah, seperti yang sudah kita ketahui Mas Osa, bahwasanya KUHP kita yang lama atau yang biasa akademisi hukum itu kita mengenal dengan nama WVS, Bad Book Van Strafrecht. Itu adalah salah satu Strafrecht. Jadi itu adalah kitab undang-undang hukum pidana warisan Belanda yang memang sudah tua sekali. Itu jadi kurang lebih sudah diterapkan di Indonesia berapa lama Mbak Ines? Sejak 1883. Nah, 1883. Bisa dibayangkan kondisi hukum tahun 1883 kok sampai di bawah, sampai sekarang 2022 itu kita masih menggunakan itu. Maka perlulah dibuat perubahan, dibuat pembaharuan kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Salah satu tujuannya antara lain adalah untuk kemudian menyeimbangkan ya kemajuan hukum, kemajuan kehidupan kita. Modernisasi hukum itu perlu gitu. Dan juga sebuah prestasi tersendiri ketika negara kita, negara yang sudah berdaulat, negara yang sudah berkembang menuju maju, itu kok masih menggunakan KUHP warisan Belanda. Itu kan maksudnya tidak ada prestasi gitu ya untuk akademisi ini kehidupan hukum kita gitu. Nah, perlulah ini pentingnya perubahan dan juga pergantian KUHP kita. Nah, tapi seiring perjalanan waktu kita seringkali melihat beberapa bentuk pemprotesan, beberapa bentuk penolakan dari masyarakat terhadap RKUHP itu sendiri. Salah satu faktor yang kemudian menyebabkan masyarakat kita, kemudian dari kalangan akademisi yang menolak mentah-mentah KUHP untuk jangan disahkan dan sebagainya, mungkin salah satunya adalah minimnya partisipasi publik seperti itu. Dan juga masyarakat kita itu gampang sekali minim itu publiknya yang tidak terlalu sadar diri atau tidak terlalu peka dari itu, atau memang ruang-ruang untuk publik itu dibatasi? Ya mungkin kalau dari saya pribadi ya Mas, karena saya kan juga salah satu kalangan mahasiswa hukum juga gitu ya, mungkin dari mulai saya kira, nah ini juga saya mau bertanya juga ini mungkin sama Mbak Ines dan Mas juga Mas Usa gitu. Kita mau bertanya tadi. Ya, maksudnya kita ini kan interaktif saja gitu di sini. Maksudnya dalam proses pembuatan undang-undang itu sebenarnya dari pemerintah itu harusnya seperti apa sih buat membuka ruang partisipasi publik itu, sehingga karena kan kemarin kita tahu sendiri gitu loh, realita di masyarakat itu mereka menggaungkan minimnya partisipasi publik dan sebagainya. Nah, mungkin Oke, jadi dalam proses pembentukan perundang-undangan ya itu sudah ada tahap-tahapnya sendiri. Jadi selain tahap rapat-rapat itu sebelumnya sudah ada tahap perencanaan dan kemudian ada tahap-tahap yang melibatkan forum group discussion. Nah, mungkin teman-teman dengar pendapat itu ya? Iya, rapat dengar pendapat itu. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa sih kok sering ada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang itu mereka mengadakan kunjungan-kunjungan itu sebenarnya itu bertujuan untuk terlepas dari politik yang ada di dalamnya, itu bertujuan untuk
Tamasya, bukan. Ya mungkin sekalian tamasya ya, tapi tujuan utamanya kalau misal kita melihat tahap perencanaannya ya untuk menyaring pendapat ya, menyaring pendapat terkait perundang-undangan tertentu begitu. Dan di dalam pembentukan perundang-undangan jangan dikira yang kita lihat di TV itu ya, anggota DPR yang kita lihat di TV itu yang menyusun teksnya secara langsung, karena ada legal drafter. Legal drafter itu adalah pihak-pihak yang itu menyusun teksnya secara langsung untuk nanti baru dirapatkan bersama anggota-anggota DPR yang biasa kita lihat di TV kayak gitu. Memang pakar hukum sejati ya. Iya. Kompeten. Kita bicara DPR kan nggak semuanya. Iya, nggak semuanya memahami mengenai diksinya, karena diksi saja dan atau aja itu sudah udah berbeda dan merubah semuanya kan. Iya, jadi memang kayak gitu sebenarnya ya. Dan untuk KUHP ini sendiri yang udah baru aja disahkan ini sebenarnya dalam waktu yang cukup lama, dan kemudian dengan agenda-agenda yang ada dari perencanaan itu sebenarnya sudah banyak partisipasi publik di situ. Namun memang mungkin karena waktu yang cukup lama ini banyak juga yang tidak terekspos, dan perlu kita perhatikan bahwa partisipasi publik itu belum tentu meaningful participation, partisipasi yang bermakna. Jadi partisipasi publik mungkin ada, tapi apakah bermakna, apakah ngena gitu ya, ngena kayak gitu. Oke. Mungkin saya nambahin yang jadi saya jadi ingat teorinya Larry Diamond yang dia juga mengatakan tentang sistem pembentukan kebijakan publik kayak gitu, kalau ada input output prosesnya kayak gitu. Nah di prosesnya ini sebenarnya publik udah dikasih ruang untuk partisipasi gitu. Cuma kendalanya memang itu ruang-ruang itu tuh tidak sepenuhnya ruang hampa yang memang tidak dipengaruhi oleh kepentingan di luar lingkungan kayak gitu, bahkan kepentingan luar negeri itu juga masuk di situ. Dan aku kira di Indonesia ini memang bagaimana institusi kita dalam memberikan atau dalam menyusun satu aturan itu sepenuhnya mereka juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain, selain memang kompetensinya memang perlu ditingkatkan ya menurut saya sendiri gitu. Tapi ada faktor-faktor eksternal lain, bisa jadi kepentingan pribadi dan golongan di situ yang saya juga sudah malas lah membahas tentang itu gitu, karena memang banyak kritik di situ kayak gitu. Cuma saya setuju dengan Mbak Inas bahwa legal draftnya atau proses pembentukannya itu benar-benar dari orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik kayak gitu. Oke, itu tentang RKUHP dan bagaimana strukturnya lah. Saya kira itu sudah cukup menjelaskan tentang itu. Ini kita akan masuk yang lebih hangat ini, Mbak Inas, Mas juga, karena di sini di Wonosobo kan dingin ya. Gitu. Oh iya. Biar kita lebih hangat kayak gitu ya. Oke. Jadi satu hal yang satu pasal kontroversi yang menjadi sorotan publik saat ini itu adalah pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dan lembaga negara, baik itu penghinaan secara verbal atau menggunakan media gambar, tulisan dan sebagainya kayak gitu. Yang bisa di sini disebutkan, saya sering baca daripada saya salah dan disomasi kayak gitu. Iya kan, krusial sekali, sangat krusial ya kan, daripada saya menjadi bahan bulian publik ya kan, yang di sini bisa dipidana hingga 3 tahun atau kalau nggak salah di sini di pasal 2 ya. Oh iya, pasal 218 RKUHP kita kayak gitu. Nah, oke, di sini tuh di pasalnya itu sebenarnya penghinaan terhadap presiden ini pernah, pasal ini tuh pernah ketika masih dalam draft itu MK menolak itu 2016 pada 2016 kan ya Mbak Ina gitu. Tapi akhirnya muncul lagi nih di KUHP yang versi terbaru ini boleh kayak gitu dimunculkan, bukan boleh dimunculkan gitu. Dia saya mikir-mikir kayak gini, kita tuh nggak boleh ya menghina wakil presiden kita ya, memang nggak boleh. Mungkin ketika kita berpikir secara husnudzon kayak gitu kan, jadi ini cara buat kita mengkritik supaya lebih beradab kayak gitu. Cuma ketika kita suudzon ya kan di situ, ya bukan suudzon lah, kritis lah. Nah, suudzon tuh saya kira dekat dengan kebatilan. Ketika kita kritis tuh kayaknya, kalau kita sebagai warga negaranya sendiri nggak bisa menghina presiden wakil presiden, ayo kita bentuk koalisi aja ya sama orang Malaysia, orang India atau orang Asia Tenggara lain kayak gitu ya, orang Vietnam misal kayak gitu. Oke, saya tak menghina mengkritik, saya tak mengkritik presiden Vietnam, orang Vietnam dia mengkritik presiden saya gitu. Nah, itu kan kita juga memanfaatkan itu, jadi harus lebih kreatif daripada kekreatifan RKUHP ini gitu loh. Saya mikirnya ke sana sih jadinya. Inspirasinya ngeri ya Mas. Jangan. Atau ada gini.
biar gak dipidana ya. Misal saya mau menghina Pak Jokowi. Misal. Gini cara mengkritiknya ini Mbak ya. Oke. Saya bukan bermaksud menghina bahwa Pak Jokowi menurut saya titik. Ya, jadi saya sudah di depan mengatakan saya bukan bermaksud menghina. Jadi kan saya ketika saya gitu tuh, loh Mas sampai menghina. Kan saya di awal bilang saya nggak bermaksud menghina. Kan pasalnya dikatakan menghina. Oke, nanti kita bahas. Oke, menurut Mas Yoga pasal ini penghinaan terhadap ini saya sekaligus demokrasi kita itu gimana? Sekaligus harus meluruskan pemaknaan itu. Oh, boleh silakan. Karena sebenarnya kan yang ditolak oleh MK tahun 2016 itu kan yang delik umum. Oh iya. Nah ini kan yang delik aduan. Iya. Jadi ketika framework berpikir yang ingin dibentuk oleh pasal ini adalah ketika ada kepala negara dari negara lain kemudian dihina di Indonesia, itu ada pasalnya. Apakah make sense ketika kepala negara sendiri dihina tetapi tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak ada pelindungannya, padahal ketika kepala negara lain yang tidak ada urusannya dengan hajat kita, ekonomi kita, itu ada pasalnya. Tetapi ketika itu berbicara mengenai kepala negara sendiri, mengapa tidak ada pasal yang mengatur tentang itu? Kemudian yang kedua adalah antara menghina dengan mengkritik itu perbedaan filosofisnya apa? Ada yang paham enggak? Perbedaan antara filosofis menghina dengan mengkritik adalah ketika dia menghina berarti dia merujuk pada suatu individu, harkat martabat manusia itu. Yang terkait dengan kehormatan manusia, personal. Okay. Tapi ketika dia mengkritik, artinya dia adalah yang disasar adalah kepentingan publik. Iya. Nah, di sini adalah tugas dari para penegak hukum untuk menginterpretasikan ini. Apakah delik ini masuknya ke dalam kritik yang mengenai kepentingan publik ataukah harkat martabat manusia? Dan yang boleh melaporkan itu hanya presiden itu sendiri. Jadi Pak Menteri gitu tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa melakukan itu. Oke. Tapi kemudian ada suatu perdebatan seperti ini Mas Yoga. Kenapa ini kan berarti kalau penghinaan itu kan mengenai harkat martabat secara personal ya. Kita katakan presiden kita manusia biasa seperti kita gitu. Kenapa tidak kemudian dia terkena dengan pasal penghinaan untuk rakyat biasa seperti itu? Oh, dibalik gitu ya? Kenapa harus ada pengecualian? Padahal itu sama-sama menghina loh gitu. Kalau kita menghina presiden kena. Iya. Kalau presiden menghina rakyat bisa kena. Tapi ada pasal penghinaan ada. Okay. Tapi kan presiden nggak mungkin menghina rakyat sendiri. Di depan kamera juga ya, mana mungkin. Kan? Oke, itu gimana itu tadi? Ya. Oke, mungkin kita lebih banyak. Oke, sebenarnya tadi benar kata Mas Yoga, kalau di hukum internasional itu ada namanya imunitas terhadap diplomat. Imunitas terhadap diplomat, duta besar itu ada. Dan sebenarnya logika berpikirnya ya memang dari situ, memang dari kalau kita melindungi diplomat-diplomat dari negara lain, kenapa kita tidak melindungi kepala negara kita sendiri begitu? Dan mungkin yang perlu diluruskan juga bahwa dalam penghinaan ini, pasal penghinaan ini ada delik fitnah. Nah, delik ini adalah suatu syarat bahwa suatu perbuatan itu memenuhi untuk terkena suatu pasal gitu. Dan di sini ada delik fitnah. Nah, sebenarnya fitnah itu apa sih? Fitnah itu mungkin mirip dengan menghina ya, tapi perbedaan dari menghina, fitnah itu suatu berita bohong, kabar bohong yang tidak benar. Nah, itu kenapa sebenarnya kemarin sempat jadi pembahasan ya, kenapa diganti jadi delik fitnah walaupun tulisannya penghinaan ya. Kenapa deliknya diganti jadi fitnah? Karena fitnah itu jauh lebih mudah dalam interpretasinya. Apakah benar ini berita bohong atau tidak begitu. Jadi tinggal ngecek kebenarannya. Sedangkan kalau penghinaan kan tidak ada yang bisa mengukur ya sebenarnya seberapa menghina itu seberapa begitu. Tapi kalau fitnah kan kita tinggal melihat fakta di lapangan. Nah, jadi kayak gitu frameworknya dari ini deliknya. Contoh gini. Jadi saya ingin nyontohin ini. Oh iya. Contohnya Mas Yoga ini. Mas Yoga itu anti komunis. Misalnya. Misal. Nah, itu fitnah atau penghinaan? Itu fitnah. Nah, kalau fitnah itu kan karena saya menyelidiki Mas Yoga, ternyata Mas Yoga memang bukan komunis. Ya kan, Mas Yoga bukan komunis kan? Nah, itu karena nggak benar saya melakukan fitnah gitu. Nah, tapi kalau penghinaan, Mas Yoga ini
lama sekali ya lulusnya kayak gini. Atau mungkin kelakuannya seperti komunis misalnya. Bisa kayak gitu. Nah, bisa jadi yang menilai itu penghinaan atau enggak kan perasaan dan ya, subjektivitas Mas Yoganya gitu. Bisa jadi ketika Mas Yoga ini perilakunya seperti komunis, saya tidak apa-apa kok dikira kayak gitu, kan cuma seperti kayak gitu. Nah, berbeda misal saya mengatakan itu ke Mbak Ina gitu, wah Mas Yoga mau hina saya gitu. Bisa jadi seperti itu kan. Jadi memang subjektivitas kata Mbak Ina tadi hal itu lebih mudah diukur dan dinilai ketika itu dan difitnah. Ya, dan ada satu lagi deliknya. Boleh. Deliknya ada satu lagi sebenarnya. Jadi selain delik fitnah, itu ada satu lagi, diberitahukan kepada khalayak umum. Iya, jadi apabila disimpan secara pribadi sebenarnya tidak masalah begitu. Dan apabila kita melihat putusan soal yang ada delik fitnah ini, itu kebanyakan putusannya itu dijatuhkan ketika suatu subjek hukum ini mengatakan di forum umum gitu. Jadi apabila hanya untuk pribadi itu sebenarnya nggak masalah begitu. Iya begitu jadi ceritanya. Jadi memang ada dua delik yang dipakai kayak gitu tadi ya. Satu hal tadi yang Mas Yoga katakan kayak bedanya kritik dan penghinaan gitu. Atau bahkan kritik protes dan penghinaan gitu. Nanti tiga kata itu. Jadi memang ya gimana ya? Menurutku kok jadi memahami RKUHP ini tuh memang penuh membutuhkan tenaga yang luar biasa, yang bisa jadi pemahaman kita juga ketika udah memahami itu ternyata nggak benar juga gitu kan. Karena gini Mas Kak, pasal-pasal yang tercantum di sini perlu kita ketahui bersama bahwasanya apa yang sudah disampaikan di sini itu ini godongannya orang-orang pintar, orang-orang hebat. Jadi ibaratnya untuk kemudian kita memuaskan seluruh halayak masyarakat itu kan tidak bisa. Pasti pro dan kontra, apalagi di negara majemuk seperti ini pasti akan tetap ada gitu. Nah kemudian di sini yang harus menjadi perhatian kepada teman-teman semua adalah ketika ada 1-2 pasal yang bermasalah itu kemudian kita jangan kemudian mengatakan bahwa satu buku itu rusak. Iya betul. Itu yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya kepada teman-teman. Jadi mungkin kita kesel ya kayak ini tuh kemarin sudah disuarakan kita nggak setuju dan sebagainya, tapi di sisi lain KUHP kita itu mengandung suatu nilai-nilai yang lebih baik memang dari KUHP yang sebelumnya gitu. Kita harus mengakui itu gitu loh. Maksudnya ketika contohnya adalah kepada tujuan pemidanaan ya. Salah satu jadi gini, penjara itu sekarang sudah tidak menjadi momok yang menakutkan. Jadi ketika seseorang melakukan tindak pidana itu tidak kemudian langsung dipenjara, tapi kemudian dia bisa mendapatkan hukuman yang lain kayak hukuman kerja sosial, ada denda, kemudian ada tambahan lagi namanya pidana pengawasan. Jadi kemudian yang namanya penjara itu pidana ya, karena awamnya masyarakat itu menganggap pidana itu pasti di penjara. Pidana itu pasti gerakan yang represif dan sebagainya. Itu kita sudah tidak ke arah sana gitu. Kita sudah lebih memanusiawi sedikit lah masalah seperti itu. Jadi ya mungkin yang perlu kami sampaikan adalah ketika kita mau mengkritisi, ya kita kritisi hal-hal yang memang urgent gitu. Jangan kemudian kita katakan ini KUHP-nya yang buat gitu. Ya kita harus bisa berdialektika dengan cara yang lebih berintelektual gitu, mungkin seperti itu. Oke. Jadi saya mungkin nambahin di sini kan, Mbak ya. Terus terang memang definisi tadi ya, kritik, protes, hinaan itu memang sangat tipis perbedaannya gitu. Cuma jujur saya setuju dengan Mbak Ina yang sampaikan, karena kita mengkritik itu kritiklah secara kritik yang konstruktif, yang membangun gitu, bukan kritik yang itu memang ditujukan untuk menyerang dan penghinaan kayak gitu, atau penghinaan kayak gitu. Cuma kan memang yang menjadi masalah bersama adalah sasaran kritik kan pasti pejabat, memang seperti itu kan mereka ada pemerintah kita gitu. Karena tidak mungkin kita mengkritik kehidupan keluarga orang lain kan misalnya. Kembali yang bikin itu siapa gitu. Kecuali jika rumput tetangga lebih hijau gitu. Oke, kembali ke ini KUHP ya. Jadi tapi kan yang mengkritik itu tidak semuanya itu memiliki kapasitas atau memiliki pemahaman pola berpikir yang baik tentang apa yang ia kritikan sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya ini tuh selain menjadi satu pelajaran bagi pemerintah kita untuk lebih pasang kuping dengan kritikan dan lebih bisa membedakan atau lebih dewasa lah. Jangan semena-mena kayak ada orang kritik saya pidana kamu, saya kriminalkan kamu kayak gitu. Ini di KUHP kamu mengkritik saya gitu. Saya punya buku kayak gini. Oke. Nah, tapi di lain sisi masyarakat juga harus lebih dewasa.
ketika mau mengkritiklah secara dewasa, bertanggung jawab, dipelajari dulu, distudikan dulu, kira-kira masalahnya itu apa, dicari solusinya yang baik, dan kritik yang membangun itu seperti apa buat kepentingan masyarakat bersama. Menurut saya kayak gitu sih yang perlu dipahami bersama gitu. Jangan sampai pasal ini tentang penghinaan presiden ini kemudian jadi pasal karet yang dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum pemerintahan kita gitu. Dan jangan sampai kita masyarakat juga kurang kreatif, kurang menjadi manusia karet kayak Luffy gitu ya maksudnya. Nah kayak gitu, kurang menjadi manusia karet yang ya kalau mereka bisa mengkaretkan, kita juga bisa mengkaretkan secara dewasa, mungkin kayak gitu kan. Oke, itu ya terkait ini. Mungkin ada tambahan Mas masukkan kaitannya dengan pasal ini. Sudah cukup, kayaknya udah clear. Sudah clear ya tentang ini ya. Oke. Nih, kita masuk ke pasal selanjutnya. Pasal yang apa namanya? Oh, ini saya mau kasih Oke, kita masuk ke pasal selanjutnya, pasal kontroversi lain. Pasal 2 ya kan? Pasal 2 ya. Salah bah. Yang apa? Living law. Tentang living law, tentang hukum adat ini. Oh, hukum adat. Oke. Pasal 2 ini. Saya tuh sebenarnya hati-hati ngomongnya karena saya bersama dengan orang-orang hukum yang sangat apa ya? Ya ini juga. Iya. Sementara saya di dalam studi saya di studi saya politik itu kita tuh sering lah kabarnya tuh politisi itu boleh salah boleh berbohong tapi tidak boleh salah, dan kita tuh memang keilmuan itu sering penuh kebohongan gitu. Jadi saya tuh kadang padahal bohong itu salah itu. Poinnya itu. Jadi dengan akademisi itu kita boleh salah tapi tidak boleh berbohong, tapi di politik itu kita boleh berbohong gitu. Cuma maksudnya boleh salah. Tapi nggak boleh salah. Padahal bohong adalah kesalahan. Kayak gitu. Balik lagi ya. Jadi memang di sini di podcast ini saya juga jadi tertarik buat menggunakan data yang lebih valid dan tepat kayak gitu.